Jambi telah melakukan prosedur standar untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Karyawan khususnya frontliner yang berhubungan langsung dengan nasabah seperti teller, customer service, security, dan analis kredit diwajibkan untuk memakai masker dan sarung tangan. Kita telah sediakan ruang untuk pengobatan klinik tanggap darurat. Itu sudah kita sediakan di ruang mini bank. Kita blokir untuk menjadi ruangan tanggap darurat. Bersama Jambi kita cegah virus corona. Tuntas 21 Bank Jambi telah menjadi solusi terbaik bagi banyak pelaku usaha di Provinsi Jambi. Dengan proses yang mudah, angsuran murah, serta pelayanan terbaik kami, Kredit Tuntas 21 terus berkembang bersama mengiringi langkah maju usaha masyarakat Jambi. Saya Ratnawati, pedagang sayur di Pasar Keluarga. Ketika saya kekurangan modal, saya minjam di Bank Jambi dengan kredit tuntas 21. Daripada saya minjam yang terlalu besar, sekarang sudah tenang, sudah enak. Alhamdulillah, terima kasih Bank Jambi. Ibu Nirwana, pemilik kedai kopi Cik Mir yang berada di tepi Danau Sipin, Kota Jambi. Awalnya saya mau buka warung kopi, tapi kurangan modal. Alhamdulillah berkat kredit tuntas 21, warung saya terbantu. Prosesnya gampang, bungonya kecil, bayarnya tiap bulan tidak kerasa. Terima kasih Bang Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eri. Saya punya usaha jualan makanan ringan, keripik pisang, pangsit rangginang di rumah sakit. Dan sekarang saya memulai usaha membuat rumah jamur dan saya mengajukan pinjaman tuntas 21. Terima kasih sekali lagi kepada Bank Jambi atas bantuannya. Terima kasih Bank Jambi. Panen kebun saya semakin berlimpah semenjak Bank Jambi memberikan pinjaman tuntas 21 kepada saya. Prosesnya cepat dan mudah. Terima kasih Bank Jambi. Kembali kita di acara Bang El Skakmat Bang El. Hadir di sini tokoh muda, tokoh perempuan Jambi yang tidak asing lagi, Cik Mia. Kalau Cik Mia ini nama aslinya apa nih Cik Mia? Nah itu dia Pak, kalau nama asli saya beda dengan nama brand kita. Iya. Nama saya Mania. Mania? Iya, oh. Tapi bukan manik ya Pak. Jadi nama Cik Mia ini baru saya tahu Mania. Jadi sudah lama nih Cik Mia kita berkolaborasi ya. Iya. Seingat saya masih belum jadi pejabat ya di Bank Jambi. Saya udah berhubungan dengan Cik Mia. Sebenarnya mulai dari usaha Cik Mia ini, ini kan luar biasa nih ya. Dari saya tahu tuh di belakang tuh ya. Ya, bukan yang saya datang itu ya, masuk lagi saya ingat tuh. Betul. Nah itu gimana tuh ceritanya sampai bisa sukses seperti sekarang nih Cik Mia? Nah ini dia, sebenarnya ceritanya sangat panjang Pak ya. Dari mulai awal kita usaha itu sebenarnya mau mengangkat
perekonomian keluarga awalnya itu Awalnya, dari ya. situ, iya. Nah, berjalan waktu itu sudah lain ternyata misi kita ke depannya. Jadi dulu saya hanya berpikir saya ingin meningkatkan perekonomian keluarga. Nah, tapi setelah jalan saya beda lagi. Saya ingin mengajak orang sekitar kita, lingkungan sekitar kita untuk berkontribusi di dalam rumah tangga itu membantu suami Luar biasa, gitu, luar membantu perekonomian Dari lingkungan keluarga itu ya? dari ke lingkungan. Gitu. Awalnya tuh kan kita hanya berpikir, bagaimana caranya saya bisa menjual songket itu 1 bulan 1 lembar saja deh, alhamdulillah. Atau ngisi ke ke arisan-arisan ibu-ibu PKK, arisan-arisan teman-teman yang lain. Berpikirnya seperti itu. Nah, berjalan waktu kita beda sudah konsep lagi. Apalagi setelah kita bertemu dengan Bank Jambi ya, alhamdulillah ternyata supportnya luar biasa. Bukan hanya dibantu dari segi modal, tapi kita juga dibantu dari segi promosi, terus mitra. Sering pameran-pameran Bu ya? Sering, sangat sering pameran, baik itu di dalam negeri, juga sempat ke luar negeri, juga lokal iya juga. Kalau sekarang kan belum bisa ke luar negeri Bu ya? Nah, itu tadi Pak. Pandemi ya, mesti dikarantina di hotel 14 hari ya. Iya, betul sekali. Sulit ya. Nah, itu memang kendala sebenarnya buat UMKM. Tapi kalau saya berpikir begini, dari semua kesulitan kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, dari seperti ini kita harus banyak belajar sebenarnya dengan keadaan pandemik sekarang. Kita banyak belajar, kita banyak melihat ke belakang dan apa yang harus kita kerjakan ke depan. Di samping itu juga kita punya kekuatan loh. Jangan hanya kita start di sini saja, karena apa? Dari semua yang kita lihat, kita pengalaman sebelumnya, kita akan lebih kuat untuk ke depan dan lebih tangguh. Mungkin Cik Mia kita jangan terlalu jauh dulu ya. Iya. Kira-kira belajar dari mana itu ya? Oh ya. Bisa buat songket, batik. Itu memang ada keturunan atau memang otodidak atau gimana tuh Cik Mia tuh? Sebenarnya ada keturunan dari keluarga. Asli ya. mana? Kalau saya aslinya Palembang. Palembang ya? Palembang, Wong Kito. Tapi ngomongnya cak macam orang Medan gitu ya. Tapi asli memang Palembang ya? Asli Palembang tapi sudah jadi-jadian Pak. Maksudnya tapi sekarang orang Jambi lah. Tapi Bu, ya? sekarang alhamdulillah diakui orang Jambi. Jadi dari mana tuh? Memang ada keturunan? Dari keturunan, terus. Karena saya lihat songketnya itu beda dengan songket Palembang, Bu. Betul. Tidak sama. Saya ada beberapa songket. Saya lihat dari Cik Mia ini ada ciri khas. Atau gabungan ada etnik Jambi atau gimana? Betul. Jadi awalnya tuh kan kita tidak tahu bahwa Jambi itu punya motif tersendiri. Nah, dari situ juga kita banyak menggali, terus mencari info, terus berkomunikasi dan jalin silaturahmi dengan balai adat. Nah, dari situlah kita memang mengangkat ciri khas Jambi. Yaitu Angso Duo, motif Angso Duo. Dan Angso Duo itu sudah punya hak cipta, alhamdulillah. Angso Duo ya? Angso Duo. Kan banyak Bu, bukan hanya Angso Duo, tapi durian pecah, kapal sanggar. Betul. Apa lagi itu banyak sekali Pak, durian pecah, kapal sanggar, tampuk manggis, incung kerinci. Nah, incung kerinci itu sudah jadi hak cipta kita juga. Luar biasa. Jadi sudah ada beberapa motif kita memang sudah punya hak cipta sekarang. Nah, memang awalnya itu sih Pak, dari saya sendiri yang menenun. Dari saya sendiri yang menenun. Iya, masih kerja sendiri, selesai ngurus rumah tangga, ngurus anak, ngurus suami, kita kerja sendiri. Tadi saya dengar ada tetangga tadi ikut juga diajari menenun. Iya, betul. Luar biasa. Jadi ada beberapa kali setiap tahun biasanya ada pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah terkait. Nah, jadi teman-teman, ibu-ibu, anak sekolah yang putus sekolah memang kita bawa ke sana untuk belajar menenun. Jadi tidak hanya kita sendiri. Kenapa saya berpikir seperti itu? Kita punya sesuatu itu, apa salahnya kita bagi dengan yang lain sehingga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain gitu. Saya itu prinsip sedekah itu Bu ya. Luar biasa itu. Alhamdulillah. Dan itu rezekinya tidak kurang-kurang gitu ya. Amin. Nah, dari sekarang ini bina nih Bu, ada enggak Ibu mungkin dari anak kemudian yang lain Ibu bina untuk generasi gitu, ada ya?
Ada, udah beberapa. Malah sampai sekarang kita punya sekitar 40 karyawan, seprovinsi. Karena bukan hanya di sekitar rumah, kalau sekarang kita sudah jangkau ke setiap kecamatan ada. Iya. Ada beberapa sih, tidak setiap kecamatan, seperti di daerah belakang BW ya itu ada. Terus di Batanghari juga ada karyawan, kita di Marene juga ada karyawan. Itu udah di rekeningnya di Bank Jambi semua tuh. Mudah-mudahan ada yang beberapa Ibu sudah harus rekening. itu ya, harus dibantu, harus ke Bank Jambi karena gini ya, di tengah pandemi ini kan kita ada digitalisasi ya. Iya. Jadi kalau Ibu tampilkan di YouTube produk Ibu atau kawan-kawan yang lain, pembayarannya bisa langsung mobile banking Bank Jambi. Oh, mantap. Ya kan, iya, kan? sudah ya? banyak, sudah banyak, Pak. Insya Allah mungkin nanti di 28 Februari kita akan launching namanya QRIS ya. Jadi, nah jadi nanti saya kemarin waktu datang ke tempat Ibu itu kan QRIS-nya bank lain tuh, nanti saya kasih punya saya itu Bu. Siapa? Karena memang banyak sekali Pak sudah yang tanya untuk Bank Jambi. Iya, non tunai ya, jadi tidak usah bawa cash ya nanti. Dan saya pun sudah banyak pakai produk Ibu ya. Alhamdulillah. Saya nikah dulu ya pakai songketnya Ibu. Pakai songket. Kemudian saya ambil lagi kemarin ya. Ya, HUT provinsi ya Pak. Iya. Ada beberapa pesan lagi, alhamdulillah. Betul. Nah, kita mudah-mudahan ini kita mau, saya berharap nanti kan setiap tahun itu kan seluruh karyawan Bank Jambi itu kan pakai batik Bu. Iya. Nah, betul. saya berharap ada yang punya pakai Ibu, ada yang pakai binaan Ibu atau yang lain-lain. Nah, itulah Bank Jambi ikut untuk mempromosikan budaya ya, budaya daerah. Budaya kita. Budaya Bank Jambi, budayanya Kota Jambi ya. Iya, berkain dan memakai batik Jambi ya Pak ya. Iya, jadi sehingga perekonomian UMKM semakin terangkat. Betul. Iya, karena tanpa bapak-bapak dan teman-teman yang penikmat dan penyuka batik, siapa lagi yang akan membantu UMKM ya kan? Nah sekarang Ibu keluarga anak berapa sekarang? Anak ada 3, yang pertama lagi skripsi, dan yang kedua baru selesai SMA, dan yang ketiga kelas 2 SMP. Diajarin juga enggak untuk menenun apa nanti? Kan saya ini kan satu bukti ya. Betul. Satu bukti bahwa tidak harus jadi pegawai negeri. Iya. Tidak harus jadi pegawai bank. Jadi bisa dengan entrepreneur seperti ini, dan ini sudah dilakukan oleh Cik Mia, berhasil. Ya tentu itu atas ridho Allah semuanya. Saya orang yang ikut dari awal melihat Cik Mia, saya di rumah awal tuh, rumah Cik Mia yang pertama. Di rumah yang masih di belakang ya Pak. Saya waktu itu ada. Dan parkirnya pun sangat sulit, sehingga takut kalau masuk ke dalam, mobil takut kena, luar biasa. Tapi alhamdulillah dari situ juga kita bisa keluar, dan atas bantuan memang Bank Jambi. Alhamdulillah. Jadi saya datang ke toko baru Ibu tuh nyaman ya. Jadi saya lihat pembeli itu dia duduk ngobrol, milih. Jadi macam kekeluargaan tuh, saya nggak ada gap ya. Saya luar biasa tuh. Dan saya rasa orang Jambi sampai teman-teman saya di Jakarta pernah beli telepon Ibu kirim uang, terus kirim barang. Ibu kasih contoh-contoh gitu, itu teman-teman saya dia minta nomor biar saya langsung. Wah ini dengan teknologi sekarang saya pikir sudah tidak ada hambatan harus orang datang ke tokonya Cik Mia, tapi bisa dengan fasilitas Bank Jambi, ya mobile Bank Jambi orang sudah bisa bertransaksi. Bisa. Nah saya berharap ini terus maju Cik Mia. Amin. Dan kembangkan kepada orang-orang lain itu. Kalau memang perlu bantuan Bank Jambi, kasih tahu aja Bu. Ibu sebagai agen Bank Jambi, Ibu kasih tahu. Tidak sulit kok dengan Bank Jambi. Ibu cuma kasih tahu, datang ke kantor dekat kami, kita fasilitasi. Siap. Jadi mungkin itu saya sudah banyak mengganggu waktu Ibu nih. Tadi saya dengar masih dengan Ibu Kapolda, saya culik nih supaya bisa berinteraksi dengan sini. Dan terima kasih. Di acara yang baik ini, Tribun terus tidak henti-henti mempromosikan. Nah, saya berharap
muncul Cik Mia baru. Ya, nanti dengan acara ini. Jadi kalau ada yang menghubungi Ibu, bisa hotline-nya bisa disampaikan. Oh ya, jadi kita juga tidak hanya promosi seperti di toko saja Pak. Ya. Jadi kita juga memakai Instagram, terus yang kalau dibuka yang langsung lain ada tuh, Cik Mia, langsung gitu ya? Cik Mia Songket. Terus ada juga kita di Grab kan Gojek ojol ya juga ada di situ. Kalau jadi, nomor HP bisa Ibu sampaikan? bisa, kita juga punya nomor kontak 0813 6610 3390 dan juga bisa kita beralamat. Ulangi lagi Bu, sekali lagi. Oh, jangan terlalu cepat. 0813 66 103390 yang beralamat di belakang Dinas Pemadam Kebakaran Simpang Kawat. Bagi penikmat dan penyuka kain songket Cik Mia, boleh datang ke sana. Kita kongko-kongko di toko. Alhamdulillah. Ada kopi Bu ya? Siap, ada kopi, ada gratis, snack-snack. ya? Siap, gratis. Baik, terima kasih Cik Mia. Kita akan jumpa bulan depan di acara yang sama. Bang El Skakmat.